Inggar? Yes, ma'am. Any questions? Mungkin saya mau tanya yang kalau cara cari database itu, ma'am. Di situ saya masih kurang paham. Yang di mana? Untuk database yang dari artikel. Oh, kalau database itu tidak perlu tidak perlu tidak perlu dicari juga, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang ada artikel yang menyediakan database-nya atau tidak. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Dari artikel ini apakah ada. Tapi kalau di OY, nah itu doi ya kalau kita. Ya. Nah, ini kan sangat penting. Ini nanti kalau kita kadang-kadang ada jurnal atau artikel di mana tidak bisa dibuka artikelnya. Nah, maka kita bisa pakai doi ini. Jadi sangat penting doi ini, nanti kita masuk ke Sci-Hub baru bisa dibuka. Nah, untuk database ini nampaknya tidak perlu lah. Ya, bisa link mungkin ya database ini bisa ke linknya. Jadi tidak perlu diisi ya. Karena jarang ada yang tidak. Gitu ya kalau database ya. Alright. Ya, yang penting itu. Ya, welcome. Yang penting itu title, kemudian doi ya, doi ini. Oke, any more? Ada lagi? Any more question? Sudah clear enough ya untuk naratif? Oke. Oke, nah I will come now to the what is actually narrative. Ini artikelnya, contoh dari artikel naratif. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, Jadi ini naratif design. Yang kemarin di awal artikel di awal adalah case study, ya. Kemudian yang kemarin itu adalah survei, ya. Kualitatif case study, kuantitatif survei, ini kualitatif naratif, ya. One of the qualitative approach adalah narrative design. Okay, so what is actually narrative? Nah, apa sih meaning dari naratif? Oke, mungkin kurang besar ya. Naratif ini adalah story of experience. Stories of experience. Ya. Jadi tadi kan sudah ada kata story, Ziad story, Oriana story. Jadi naratif ini menceritakan cerita-cerita sebetulnya. Cerita dari apa? Cerita dari experience. Ya. Jadi kita exploring individual experience. Pengalamannya bagaimana? Gitu ya. Nah, pengalaman ini experience or a text ya, atau text that connects events, ya bisa events, bisa actions, ya, experiences across time. Ya, jadi misalkan kita bisa saja pengalaman saya belajar pada saat tadi semester 1 belajar speaking. Nah, kita tulis ya. Jadi pengalamannya bagaimana sih? Di semester 1 bagaimana, kedua bagaimana, 3 bagaimana, sampai semester 4 ini pengalaman speaking saya. Nah, itu kan across time, past and present. Gitu ya. Jadi we use the experiences, we use our experiences as a story. Kemudian naratif ini juga systemic inquiry that focuses on people's story. Jadi tetap kepada story. Ya. Jadi bukan history, tapi story. Ya, kalau history itu action in the past, ya, history, ya, sejarah Bandung, sejarah ini, ya, bukan itu, ya. Tapi ini story, ya, ceritanya dari pengalaman, atau dari actionnya, ya, atau dari eventnya. On people stories with regard to the way they were told, ya. Jadi bagaimana story itu diceritakan oleh orang, bagaimana kita melihat, story itu bisa dilihat dari kontennya,
Ya, pengalaman-pengalaman itu kita lihat kontennya, seperti tadi artikel itu adalah yang dilihat adalah kontennya. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar menggunakan blended learning, itu kan berarti kontennya begitu. Atau ada juga story mengenai linguistic devices. Ya. Jadi kita lihat bukan dari kontennya, tapi bagaimana orang menceritakan pengalaman mereka misalkan. Tapi yang kita analisis adalah dari segi linguistiknya. Kalau pada saat di interview tadi, ya, pada saat di interview itu bukan konten, bukan isi dari interviewnya, tapi kata-kata yang dipakainya. Misalkan dari segi pragmatiknya, ya, linguistik di sini bisa pragmatiknya, bisa fonologinya, bisa morfologinya, ya, itu yang kita analisis. Boleh gitu ya. Atau how people construe meaning. Jadi bagaimana orang itu menimbulkan meaning ya. Jadi dari hasil interview mungkin ini dilihat juga dari segi linguistiknya. Dari segi linguistiknya, oh dari kalimat itu ternyata meaning-nya begini. Oh ternyata interview kata-kata yang keluar dari dia itu mengandung arti begini, gitu ya. Itu. Jadi itu bisa juga dianalisis. Kemudian bisa juga identify patterns emerging from the story. Jadi pattern-pattern yang muncul dari cerita tersebut, ya, terutama kaitannya misalkan dengan language pattern di sini. Bagaimana penggunaan why-nya, bagaimana penggunaan kompleks sentence-nya, ada tidak di situ kompleks sentence-nya, ada apakah pada saat interview itu dia memakai simple sentence terus, kemudian bagaimana dia menggunakan ya, seperti itu, bagaimana jedanya, bagaimana ininya, nah itu bisa ya diambil dari story yang diambil dari interview ya. Story-nya terutama diambil dari interview. Jadi mereka cerita pengalamannya, bukan kontennya yang kita analisis, tapi faktor-faktor bahasa yang dia pakai, terutama kalau bahasa Inggris. Gitu. Apakah misalkan dia mengucapkan kata ini itu artinya apa ini? Apakah arti sebaliknya atau arti sebenarnya? Gitu ya. Jadi bagaimana kita menginterpret story. Kemudian naratif research juga focusing on exploring the link between meaning. Ya, jadi bagaimana kita explore ya hubungan-hubungan antara meaning ya that inherent in the narrative within as well as across participants ya. Jadi nah seperti Ibu tadi sudah sampaikan across participant. Jadi ada dua jenisnya kalau kita mau meneliti menggunakan desain naratif. Kita boleh meneliti orang. Kalau di artikel tadi itu peneliti meneliti orang lain. Ya, meneliti Ziad, meneliti Oriana, berarti itu masuk ke biografi. Ya, naratif jenisnya biografi. Tapi kalau kita mau meneliti diri sendiri, nanti kita misalkan semester 7 PLP nih. Pada saat PLP saya mau mentrace, saya mau melihat pengalaman saya selama mengajar PLP mulai dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana nih? Nah, itu masuk autobiografi atau pengalaman saya belajar speaking semester 1 sampai semester 4. Nah, kita analisis dengan menggunakan jenisnya, jenis autobiografi, yaitu meneliti diri kita sendiri. Nah, bagaimana pengumpulan datanya? Nah, pengumpulan datanya kalau untuk diri sendiri itu memakai diary ya atau journal. Ya, kita istilahnya journal, reflective journal. Ya, jadi kita tulis saja selama PLP 3 bulan itu, di awal kita tulis pada saat pertama kali ini ya, tulis sampai pada akhir kita punya satu buku. Satu buku itu adalah sejarah kita, bukan sejarah kita, perjalanan kita, pengalaman kita, ya bagaimana saya melakukan PLP, kesulitannya apa, hambatannya apa, kemudahannya apa, supporting factors-nya apa. Nah, kita tulis ya, itu autobiografi. Kemudian tadi kalau biografi, bagaimana pengambilan datanya? Bisa dengan interview tadi, kita interview saja atau
kita tambah juga dengan classroom observation. Itu. Kemudian characterized by, kalau naratif itu biasanya ada tensions and connections, kemudian ada perbedaan, similarities. Nah, yang tadi yang dua itu apa sih perbedaannya antara Oriana dan Ziad? Ya. Kemudian perbedaan persamaannya apa? Kemudian adakah kontras dan disparity dan sebagainya. Kemudian narrative research offers no automatic starting point. Jadi tidak ada starting point-nya mau kapan, adakah ketentuan misalkan untuk melakukan narrative research ini mulai dari mana? Nah, atau harus finish di mana? Tidak ada ya. Bebas saja. Kita sendiri yang menentukan. Peneliti sendiri yang menentukan. Oh, misalkan tadi saya starting point-nya pada saat saya mau PLP. Itu starting point. Finishing point-nya nanti pada saat saya selesai PLP. Nah, itu kita yang menentukan. Jadi tidak ada standard. There is no standard. When to start, when to finish. It depends fully on the researcher. And then narrative inquiry is a way of understanding and inquiring into experience through collaboration. Nah, bisa dilakukan juga secara kolaborasi ya, between researcher and participant. Ini biasanya kalau autobiografi ya. Kalau biografi. Kemudian over time, in a place or series of place, dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini tadi. Jadi naratif itu dicirikan dengan stories. Ya. Story dan naratif ini data sources. Jadi datanya apa? Jadi kalau kita mau menggunakan naratif design, data yang dipakainya apa ya? Ya itu story kita. Story dari pengalaman kita, ya, cerita dari pengalaman kita. Nah, kita kumpulkan story-story-nya, bagaimana sih mengumpulkan story-nya pengalaman kita, yaitu tadi dengan kalau untuk diri sendiri dengan menuliskannya. Atau kita misalkan mau fokus ke siswa. Nah, siswa bagaimana si siswa itu belajar bahasa Inggris dengan kita pada saat nanti PLP misal. Atau KM ya, atau kampus mengajar atau apapun, saya tidak mau menganalisis saya sendiri, saya mau menganalisis siswa misalkan. Boleh. Siswa, boleh juga siswa pada saat kita belajar mereka disuruh untuk keep a diary, keep a journal. Mohon misalkan ketiga siswa yang kita anggap mampu ya, boleh minta bantuan, Ibu boleh minta bantuan, tulis misalkan. Tulis perjalanan Anda, pengalaman Anda belajar bahasa Inggris pada saat Ibu mengajar, misalkan begitu ya. Minta ketiga orang itu mulai dari awal sampai nanti Ibu selesai PLP, misalkan bagaimana pengalaman Anda belajar speaking dengan Ibu yang mengajarnya. Bisa dikatakan juga fokuskan ke sini. Tulisnya yang ini. Nah, itu bisa dijadikan sebagai data. Ya, nanti kita ambil apa yang sudah ditulis siswa, misalkan pada selesai PLP itu siswa sudah menulis satu buku, maka itulah data kita ya, untuk dianalisis, untuk dijadikan penelitian. Sebetulnya penelitian kualitatif itu tidak terlalu sulit juga ya. Ya, seperti ini naratif ini bisa juga sambil kita PLP ya, tidak usah ada waktu khusus mengambil data ya. Sambil kita ngajar, sambil kita ambil data, sambil kita belajar bahasa Inggris, bisa juga untuk autobiografi kita sendiri yang dijadikan respondennya, datanya kita tulis sendiri gitu ya, yang gampang-gampang saja sebetulnya. Yang penting adalah kita tahu bagaimana kita tujuannya apa yang kita fokuskan untuk meneliti, kemudian desainnya kita mau pakai apa, pengumpulan datanya bagaimana, menganalisis datanya bagaimana, dan mempresentasikan datanya itu harus seperti apa. Nah, itu yang penting adalah itu ya kalau penelitian. Kemudian the data are stored by the participants. Nah, ini kalau biografi berarti datanya tadi yang diceritakan oleh participants, oleh siswa atau teman kita pada saat PLP kita mau
meneliti teman kita pada saat ngajar, bagaimana pengalaman mereka mengajar. Itu biografi. Kemudian nanti kita sebagai researcher, kita yang menganalisisnya. Tapi kalau autobiografi, the data are stored by ourselves. Jadi bukan partisipan lagi, by ourselves. And then analyzed by researchers, by ourselves. Itu ya, boleh. And then focus on the experiences of the individual. Nah, jadi pengalaman-pengalaman individu. Ya, fokusnya tadi pengalaman Ziad, pengalaman Oriana, yaitu bagaimana mereka mengajar, bagaimana pengalaman mereka mengajar dengan menggunakan blended learning. Oke, udah asar ya. Oke, researchers engage. Nah, ini analysis of student teachers. Ya, bisa tadi guru, kemudian siswa. Ya, jadi oke. Nah, jadi explore an educational research problem by understanding pengalaman-pengalaman siswa. Ya, pengalaman-pengalaman individu. Pengalaman kita, pengalaman siapapun, ya, individu. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ada 2 jenis. Boleh silahkan pilih mau biografi atau autobiografi naratifnya. Jadi bisa life history, ya. Ini baru history ini. Karena sejarah hidup kita, ya, kita our story of life history, ya, a narrative story of the entire life experiences of a person. Kemudian personal experience story, and then teacher story bisa, ya, pengalaman guru aja, cerita guru saja, atau cerita siswa. Oke, nah ini karakteristiknya individual experience, kronologi, ya, ada waktunya, present, past, dan sebagainya. Oke, itu ya. Any question? Ada adan dulu ya. Sambil mendengarkan adan, sambil disusun dulu pertanyaannya mengenai naratif. Judulnya boleh apa saja judulnya. Yang penting desainnya. Sambil kita, if you are interested in narrative, then after this class you have to search in the Google narrative research on English language teaching, for example. Any question? Alwan di screenshot ya. Baik, Ma'am. Okay, any question? Or clear enough? Dari saya belum ada, Ma'am. Belum ada. But is it clear, my explanation? Yes, Ma'am. Okay. Clear, Miss. Okay. Okay, wait for the other. I will ask questions to you. Ma'am, Yes. Okay, Adila. In bahasa Indonesia. boleh. Pertanyaannya tuh kan kalau misal penelitian kualitatif lebih menghasilkan teori dibanding dengan kuantitatif yang menghasilkan data. Lalu bagaimana
kita ketika mau melakukan penelitian kualitatif itu supaya hasil meyakinkan si pembacanya gitu, Man. Hasil meyakinkan si pembaca. Ya. Kan Oke. kalau kualitatif itu data yang sifatnya kalau data itu sudah bisa dijamin karena sudah akurat datanya. Tapi kalau kualitatif itu kadang kan resultnya itu hanya from dari experience seseorang. Nah, itu tuh cara buat kita itu mengenalkan si penelitian kualitatif itu bisa akurat juga bagaimana. Oke. Jadi kalau penelitian kualitatif itu yang dilihat bukan accuracy, ya. Yang dilihat itu bukan accuracy, tapi the way how we present data, and then the way how we explain the data based on our own perception. Jadi memang kadang-kadang kalau penelitian kualitatif itu menurut kita mah begini, ya data yang diperoleh begini, tapi pas dibaca oleh orang lain, nampaknya bukan begini kalau menurut saya. Nah, gitu ya. Itu tidak bisa kalau kualitatif itu dibuat accuracy, ya, tapi kita harus meyakinkannya dengan teori-teori, ya, bahwa hasil ini sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang ini. Atau bisa juga tidak sesuai dengan teori, ternyata data yang saya peroleh tidak sesuai dengan teori ini. Nah, terus apa sih kelebihannya nanti di kualitatif? Kualitatif itu harus menghasilkan novelty. Ya, novelty itu kebaruan. Jadi apa yang orang sudah lakukan, oh mereka mah hasilnya begini. Ternyata saya melebihi apa yang sudah orang lakukan. Berbeda dari mereka. Nah, itu jadi accuracy dari kualitatif itu bisa dilihat dari novelty-nya, kebaruannya. Ya. Untuk kalau accuracy seperti kuantitatif itu tidak bisa kalau untuk kualitatif, karena memang tergantung persepsi dari masing-masing researcher. Jadi, tidak ada kita misalkan panduan untuk menganalisis data. Nah, kecuali untuk analisisnya itu kita pakai teori yang seperti tadi tematik. Tematik ini harus melalui prosedur tertentu. Satu, kalau tematik harus di-coding dulu. Yang kedua, harus di-organizing. Nah, kita ikuti prosedur-prosedur itu. Ya, nah itu bisa dikatakan accurate kalau kita melalui prosedur-prosedur itu. Dan prosedur-prosedur itu adanya di teori. Kita harus cantumkan teorinya. Kalau kita menulis, tapi tidak ada teori-teori, tidak didukung oleh teori, misalkan untuk analisis data, ini kita analisis sekemampuan kita, tidak bisa. Ya, itu pasti tidak dianggap akurat untuk kualitatif, ya. Tapi kalau dengan saya analisisnya berdasarkan teori yang dipakai oleh ini, saya analisisnya berdasarkan metode ini. Nah, itu bisa kita katakan akurasi, ya, untuk kualitatif. Ya, begitu Adila. Dan harus diingat juga bahwa kualitatif ini adalah subjektif, ya, depends on. Maka itu ada kelemahannya juga, kan tidak bisa kita generalize, ya. Jadi ini konteks spesifik. Makanya kalau kualitatif di kelas A hasilnya mungkin saja, kalau di kelas B mah akan berbeda, ya, untuk hasil. Tidak bisa kita generalize. Begitu ya Adila. Jadi kita tidak bisa menuntut kualitatif seperti kuanti. Ya, yaitu kalau untuk bisa accuracy-nya ya tadi kita ikuti prosedur-prosedur berdasarkan teori-teori yang sudah dilakukan oleh orang, teori-teori bagaimana analisisnya begini. Untuk misalkan untuk data collection, membuat interview itu tidak sembarang membuat interview, tapi ada teorinya, ya, membuatnya begini-begini. Membuat kuesioner juga sama, harus mulai dari ini, harus pertanyaannya begini. Nah, itu yang membuat kita valid. Begitu ya, Adila. Baik, Ma'am. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan?
Sudah clear? Oke, saya bertanya tadi 1 ya, atau 2 ya. Ke ini. Lilis Risnawati. Lilis? Yes, ma'am. Oke, Lilis. Jadi Lilis untuk skripsi sudah ada ini topiknya? Fokusnya di mana nanti? Kalau untuk di English subject-nya bisa nggak, ma'am? English subject maksudnya apa? Jadi topiknya mau student anxiety confront English subject. Oh, students anxiety in English subject. In English subject. English subject-nya masih luas tuh. In Kurang. learning English subject, in teaching kalau learning untuk siswa, kalau teaching untuk guru. Yang mau diinikan apanya? Guru apa siswa? Siswanya, ma'am. Siswanya. Oke, berarti learning ya. Students Ya, anxiety in learning English-nya kan umum general. Harus difokuskan lagi. Begitu. Berarti kalau bisa in reading comprehension bisa, ma'am? Bisa, boleh. Nah, setelah itu sudah punya topik, kemudian Lilis searching di internet, research on study student anxiety dalam reading. Coba, ada tidak orang yang sudah melakukan topik itu? Ya, Lilis? Correct, ma'am. Sudah belum? Sudah mencari belum? Belum sih. Belum. Baru ini nentuin beberapa topiknya, ma'am. Oh, menentuin. Oke, good. Oke, Alwan? Mana Alwan? Ada Alwan tidak? Tidak ada, oke. Satu lagi, Lisa Sahrani. Yes, ma'am. Topiknya sudah ada topik? I think I want to focus about speaking, ma'am. Okay, you want to focus on speaking ya? Okay, that's the first variable-nya speaking. Kemudian you have to think of speaking kaitannya dengan apanya? Variabel keduanya apa? Application of English speaking strategy with friends to improve student speaking skill, ma'am. Speaking skill, speaking strategi dengan speaking skill-nya. Yeah, to improve it. Enforce, okay. Have you found the article? Text. Belum sih, Miss, baru mau nyari, ma'am. Oke, ya. Oke, dilanjutkan saja. Baik, ma'am. Oke. Alwan? Tadi ada Alwan. Oke. Oke. Jadi begitu ya, silakan. Kalau sudah ada judulnya, langsung cari teks mentornya. Ya, kemudian sambil ditentukan juga desainnya seperti apa. Saya mau pakai naratif, mau pakai apa, ya. Tapi nanti dulu lah desainnya, Maya. Yang penting topiknya dulu, kemudian langsung baca-baca artikel yang lain, teks mentornya cari, kemudian baca-baca apa yang sudah mereka lakukan dengan topik tersebut. Okay, if there is no more, Alwan, okay, you want to say something? Oh, ini lagi ya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. I will give you another article for you to read, to write in the reading dialogue. So far there are 4 articles that we have written, that you have read. I will add more articles, yeah, for the next week, for next week's. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.